Disclaimer, konten ini berisi opini atau pendapat Lembaga Perkumpulan LI Tipikor AHICW atas hasil investigasi yang telah kami lakukan, investigasi data dan lapangan di lokasi pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersumber dari keuangan negara. Tidak ada unsur-unsur untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya, karena kami bekerja hanya untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan mengembalikan keuangan negara yang telah dicuri oleh oknum-oknum koruptor dapat dikembalikan ke kas keuangan negara. Konten ini bertujuan untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat Indonesia tentang tindak pidana korupsi dan hukum. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendukung LI Tipikor AHICW di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kabupaten Deri, Papua Barat, dan Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kami telah melaksanakan investigasi data dan lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan spam melalui penambahan kapasitas dan atau volume sarana dan prasarana spam terbangun di Desa Gorat, Rube Haji, dan Kutalaki se-4 Rube 4 yang bersumber dana dari DAK Kementerian PUPR Republik Indonesia oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CP Habinsaran senilai 1.464.721.301,71 rupiah. Berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan hingga hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, ditemukan bahwa tidak setetes pun air yang mengalir ke reservoir atau bak penampung air yang ada di belakang rumah salah satu warga. Terlihat bagian dalam reservoir, bagian dalam daripada reservoir tersebut sudah ditumbuhi oleh rumputan liar. Berdasarkan fakta tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan peningkatan spam ini mangkrak dan terbengkalai karena hingga saat ini air yang sudah lama sangat dirindukan oleh warga Dusun Gorat, Rube Haji, dan Kutalaki se-4 Rube 4 tidak dapat dinikmati. Hal ini dibenarkan oleh seorang warga se-4 Rube 4, Marto Tumanggor. Menurut Marto, mulai pekerjaan ini selesai dikerjakan, tidak setetes pun air yang mengalir ke bak penampung air atau reservoir ini. Dengan siapa ini tulang ya? Nama tulang? Marto Tumanggor. Marto Tumanggor, warga desa apa ini tulang? Warga desa se-4 Rube 4, Desa 3. Oke tulang. Ini hari Selasa tanggal 24 bulan Mei 2022. Ini air belum mengalir ke desa kita sampai sehari ini tulang ya? Ya, belum mengalir. Belum mengalir tulangnya. Sepanjang yang tulang dengar, apa penyebabnya kira-kira air ini tidak bisa mengalir sampai hari ini? Ya, itu aku kalau kota Pemborong pecah kalau pipa di sana. Oh, pecah pipa tulang ya? Akibat tekanan dari gunung. Dari gunung. Ya. Tapi kalau menurut Pemborong sudah dilaksanakan sesuai bestek. Iya, sudah gambar. Oh, gitu tulang. Tapi sampai inilah buktinya. Tapi buktinya sampai hari ini nggak jalan tulang ya? Nggak jalan. Oke. Nah, mewakili warga desa di sinilah tulang. Coba apalah harapan tulang mengenai air minum kita ini tulang? Yang penting airnya harus jalan, mengalir sampai ke sini sampai ya. Di desa ini. Karena masyarakat membutuhkan tulang ya? Ya, membutuhkan lah. Ya. Dengar-dengar? Oh, oke tulang. Oke, makasih tulang ya. Terima kasih. Informasi yang kami dapatkan dari beberapa orang warga se-4 Rube 4 menyebutkan bahwa rekanan dari pekerjaan ini saat pelaksanaan pekerjaannya melarikan diri karena tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan ini. Informan kami tersebut mengatakan bahwa menurut pengakuan rekanan, dia sangat terbeban dengan fee sebesar 15% dari nilai pekerjaan ini yang diminta oleh oknum PPK dan PPTK peningkatan spam melalui penambahan kapasitas dan atau volume sarana dan prasarana spam terbangun di Dusun Gorat, Rube Haji, dan Kutalaki se-4 Rube 4, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat. Sekiranya sejumlah fee tersebut dikembalikan kepadanya, maka dia akan mampu melanjutkan pekerjaan ini hingga air dapat mengalir dan dapat dinikmati oleh warga. Rudiar Sembiring sebagai PPK dan Junter Sinaga sebagai PPTK dari pelaksanaan pekerjaan ini membantah soal fee tersebut. Mereka mengatakan bahwa penyebab air tidak mengalir hingga saat ini adalah karena adanya longsor di lokasi penanaman pipa yang tidak bisa ditanggulangi secara manual dan menjelaskan bahwa pekerjaan ini hanya dibayar 50%. CP Habinsaran sebagai rekanan pada pelaksanaan pekerjaan ini sudah kami klarifikasi secara tertulis. Namun surat klarifikasi yang kami kirimkan via pos dan giro dikembalikan lagi oleh pihak pos kepada kami dengan alasan penerima tidak dikenal. Hal ini tentu layak dipertanyakan karena pada Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa alamat pihak penyedia harus jelas dan dapat dijangkau oleh pos. Berdasarkan investigasi data yang kami lakukan pada daftar
daftar hitam LKPP, diketahui bahwa CBH Binsaran tidak ada terdaftar pada daftar hitam perusahaan. Padahal bila mengacu kepada peraturan Ketua LKPP, perusahaan ini pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sudah harus terdaftar di daftar hitam LKPP dengan alasan cedera janji karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Dengan demikian kami berpendapat bahwa informasi yang mengatakan bahwa adanya pungutan fee yang dilakukan oleh oknum PPK dan PPTK dari pekerjaan ini kepada rekanan ada kebenarannya dengan alasan bahwa PPK dari pekerjaan ini hingga saat ini tidak mengusulkan CBH Binsaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat untuk selanjutnya diusulkan kepada pihak LKPP agar CBH Binsaran dimasukkan ke dalam daftar hitam LKPP secara nasional mulai tahun 2021 hingga 2022 sebagaimana yang dipersyaratkan pada peraturan Ketua LKPP. Berdasarkan investigasi data yang kami lakukan pada tabel e-monitoring DAK Kementerian PUPR RI, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat telah melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan ini sudah selesai dan sudah dibayar hingga 100%. Pada salah satu pasal juknis penggunaan dana DAK disebutkan bahwa Menteri PUPR memantau pelaksanaan fisik DAK dari tabel e-monitoring DAK. Dengan demikian, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat telah berbohong kepada Menteri PUPR karena melaporkan pekerjaan ini telah selesai hingga 100%. Padahal fakta di lapangan pekerjaan ini tidak selesai dan tidak berfungsi sama sekali. Dan bila pembayaran pekerjaan ini masih dilakukan hingga 50%, lalu siapakah pihak atau orang yang saat ini menguasai dana yang 50% lagi atau sekitar 700 juta lagi? Berdasarkan fakta dan data lapangan tersebut di atas, maka saat ini kami berpendapat bahwa oknum rekanan dari CBH Binsaran dan oknum PPK dan PPT Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat diduga telah memenuhi unsur untuk melanggar huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Karena hingga saat ini output dari pekerjaan ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat dan pipa serta materan yang sudah terpasang tidak berfungsi dan terawat lagi, maka hasil pelaksanaan pekerjaan ini berpotensi dapat dan atau malah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat dihitung secara total loss. Karena itu, agar dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini, kami akan melaporkan oknum-oknum rekanan dari CBH Binsaran dan oknum PPK dan PPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perhubungan Kabupaten Papua Barat ke aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dengan mengaudit pelaksanaan pekerjaan ini secara menyeluruh. Sitinjau 30 Oktober 2022, Divisi Hubungan Masyarakat Perkumpulan LIT Bigor dan AHICW RI Papua Barat dan Karo. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Dusun Borak, Rube Haji dan Kutalaki, Desa Sempak Rube, 4 Kecamatan Sempak Rube, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga terlaksananya investigasi ini. Dukung program Revolusi Mutu Infrastruktur di Indonesia dengan menjadi donatur Perkumpulan LIT Bigor dan AHICW. Donasi Anda dapat dikirimkan ke BRI 01940102 1284537 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi transfer kirimkan ke WA 0852 6398 9311. Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi kami untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia, khususnya DIRI, Papua Barat dan Karo. Horas, juah-juah, mejuah-juah.